Perkenalkan, nama saya Sitenggang Kristi Urmaida dengan NIM 2007749. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan memaparkan kembali mengenai penjelasan materi yang telah disampaikan di mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Materi yang pertama mengenai Yesus Kristus. Jadi siapakah Yesus Kristus itu? 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus dipandang sebagai manusia biasa di Israel dan eksistensinya ada dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun dalam kebudayaan dan agama lainnya, Yesus adalah orang saleh. Dalam Alkitab, Yesus lebih dari sekedar nabi, guru, atau orang yang saleh. Lalu selanjutnya mengenai pernyataan Yesus tentang keilahiannya terdapat di kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Selanjutnya di kitab Yohanes juga pasal 14 ayat 9, "Orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa." Lalu ada di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Selanjutnya di kitab Yohanes pasal 13 ayat 13, "Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Selanjutnya di kitab Yohanes pasal 17 ayat 22, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Kita sebagai pengikut Kristus harus mengakui Kristus sebagai Tuhan dan percaya. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, demikian firman-Nya, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Materi yang selanjutnya mengenai dosa dan keselamatan. Dosa adalah problem besar manusia, di mana dosa adalah keterpisahan manusia dengan Allah yang berakibat kematian. Pada awalnya, manusia dan Tuhan berhubungan akrab dengan manusia, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia memilih tidak taat kepada Allah dan akhirnya terusir dari Taman Eden, dan terputuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi pada dasarnya dosa adalah potensi yang sudah tertanam di dalam diri kita. Di kitab Roma pasal 7 ayat 17-22, firman Tuhan berkata, "Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku." Ayat 18, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik." Ayat 19, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Ayat 20, "Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku." Ayat 21, "Demikianlah aku dapat dihukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku." Ayat 22, "Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah." Selanjutnya di kitab Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Di kitab Roma pasal 5 ayat 12, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Kitab Roma pasal 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, "Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan." Manusia berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri, dengan agama, ilmu, kesalehan, dan berbuat kebaikan. Namun dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, kebaikan kita, kesalehan kita hanya menjadi kain kotor. Dosa menjadi penghalang kita bertemu dengan Allah, dan caranya agar manusia dapat kembali akrab dan menyelamatkan manusia adalah dengan inisiatif Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Dia menunjukkan kasih-Nya dengan Dia menggantikan manusia untuk mengikul maut yang harusnya dibebankan kepada manusia. Terdapat di kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Lalu, "Inilah keselamatan yang sejati, bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kasih karunia Allah itu sendiri. Maka dari itu, keselamatan didapatkan kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan sebagai pribadi Allah yang menebus dosa kita di kayu salib." Materi yang selanjutnya mengenai kehidupan Kristen yang dinamis yang diilustrasikan sebagai roda. Jadi permasalahan kita sebagai pengikut Kristus itu terdapat di kitab Ibrani
pasal 5 ayat 11 dan pasal 6 ayat 2. Pasal 5 ayat 11, firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Pasal 6 ayat 2, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tanah, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Maka itu kita harus beralih kepada perkembangan yang penuh. Pertumbuhan rohani kita dapat digambarkan sebagai sebuah roda yang berputar, seperti gambar yang ada di atas, di mana di tengah-tengahnya itu terdapat Kristus yang digambarkan jadi Kristus sebagai poros kehidupan kita. Terdapat di kitab Yohanes pasal 15 ayat 5, firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku ada di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu selanjutnya ada di jari-jari yang pertama, yaitu mengenai doa. Terdapat di kitab Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selanjutnya jari-jari yang kedua itu mengenai firman Tuhan. Terdapat di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selanjutnya di jari-jari ketiga yaitu mengenai persekutuan. Terdapat di kitab Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Selanjutnya di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selanjutnya jari-jari keempat itu mengenai kesaksian kita. Terdapat di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ilustrasi roda, orang Kristen yang bertumbuh dan berkembang secara dinamis seperti roda, dan yang terlihat bila berjalan yaitu pusat atau poros, dalam hal ini Kristus yang terlihat atau dimuliakan. Kemudian ketaatan yang diumpamakan bersentuhan dengan jalan, di mana ketaatan dalam karakter yang baik yang akan terasa dimanapun kita berada, khususnya di pelayanan. Materi yang selanjutnya mengenai marketplace ministry. Yesus mendukung tempat kerja, apapun tempatnya, baik kerja, kuliah, ataupun sebagainya. Yesus sangat menghargai itu. Dan kita harus menjadi saksi dimanapun tempat kita berada dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang pertama, kita mengupayakan kesejahteraan kota, yang dikatakan di kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Selanjutnya mengenai peacemaker, pembuat kedamaian, itu terdapat di Kolose 5 ayat 9. Selanjutnya mengenai berbuat untuk Tuhan di kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selanjutnya jadilah teladan di kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selanjutnya kita harus menunjukkan kasih kita. Ini terdapat di kitab Matius pasal 22 ayat 39. Firman Tuhan berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya kita harus setia dan jujur. Di kitab Amsal pasal 19 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Selanjutnya tunjukkan perbuatan baik kita, itu terdapat di kitab 1 Petrus 2 ayat 4-12.
Lalu ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa kita jadikan teladan, yaitu ada Yusuf, ada Daniel. Untuk kisah Yusuf itu ada di kitab Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 4 dan di pasal 39 ayat 6. Lalu untuk kisah Daniel itu ada di kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan ayat 26 sampai 28. Lalu cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi Kristus adalah kita harus hidup bersekutu dengan Allah. Firman Tuhan berkata pada kitab Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Selanjutnya, cara selanjutnya itu kita mengikut Allah. Di kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Lalu cara yang terakhir yaitu kita tetap harus kembali ke Alkitab ya, karena firman Tuhan berkata di kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Pasal 17, "Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Ya. Untuk materi yang terakhir itu mengenai the Bible on leadership. Dalam Alkitab, seorang pemimpin memiliki karakteristik jujur dan berintegritas, di mana seorang pemimpin tidak akan dipandang bila pemimpin tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini tuh jika dilakukan sekali akan menghasilkan ketidakjujuran lainnya, sehingga menimbulkan ketidakjujuran yang sangat besar. Contoh tokoh Alkitab itu ada Zakheus dan Ayub. Pemimpin menunjukkan perbuatannya tidak hanya kata-kata tetapi dengan tindakan. Nah, selanjutnya pimpinan yang bijak dan baik juga harus memiliki tujuan. Pemimpin yang baik itu memiliki tujuan yang jelas dan berdedikasi untuk suatu tujuan, dan ketika semua orang melihat bahwa pengabdiannya tidak tergoyahkan dan nyata, maka hal-hal besar akan terjadi. Tokoh Alkitab itu adalah Musa dan Nuh. Pemimpin harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Contohnya Esther. Esther ini menjadi ratu Persia, tapi ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang, yaitu bangsanya. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa poin yang harus dimiliki pemimpin yang baik, memiliki kebaikan dan kasih sayang. Yang pertama itu the golden rule. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Selanjutnya di kitab Efesus pasal 4 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Selanjutnya ada poin material kindness atau bahan kebaikan. Nah, ini terdapat di kitab Roma pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Yang selanjutnya itu kasih sayang bagi mereka dalam masalah. Ada tokoh Alkitab yang menunjukkan belas kasihan bagi mereka yang berada dalam kesulitan, yaitu Daniel. Ada kisahnya di kitab Daniel pasal 4 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan." Selanjutnya yaitu poin mengenai sharing the wealth atau berbagi kekayaan. Terdapat di kitab Lukas pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Selanjutnya mengenai kindness to the stranger and the weak, kebaikan kepada orang asing dan yang lemah, yaitu di kitab Imamat pasal 19 ayat 33. "Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia." Lalu ada kisah orang Samaria juga yang dikisahkan di kitab Lukas pasal 10 ayat 34 sampai 35. Selanjutnya yaitu forgiveness atau pengampunan. Di dalam kitab Lukas 6 ayat 35, firman Tuhan berkata,
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar ya, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Selanjutnya mengenai caring and empathy, peduli dan empati. Yesus adalah contoh pemimpin yang peduli dan berempati. Ada di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 36. Lalu ada kisah Yesus menangis ketika dia melihat Lazarus mati di kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 13. Lalu ada tentang domba yang hilang juga. Nah, terakhir, poin terakhir yang harus dimiliki oleh pemimpin itu yaitu mengenai love atau kasih. Jadi apa yang dilakukan, yang dikatakan kita tentang kasih itu banyak yang mengenai kasih ini. Namun di sini saya mengutip di kitab 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya." Ayat 8, "Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Ayat 9, "Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu." Selanjutnya yang harus dimiliki oleh pemimpin itu kerendahan hati. Alkitab mengingatkan kita bahwa semua bagian tubuh betapa agunya atau rendah hatinya sama pentingnya, bahkan antara pun sangat diperlukan. Contohnya kepemimpinan Raja Salomo, di mana saat dia diuji Tuhan untuk meminta apapun, ia dengan rendah hati meminta kebijaksanaan bukan kekuatan pada Tuhan, dan berkata dia hanya anak kecil dan tidak tahu bagaimana menjalankan tugasnya. Jadi berikan hambamu ini hati yang cerdas, untuk siapa dapat mengatur orang-orang hebat Anda ini. Nah, di sini ada beberapa pelajaran tentang kerendahan hati yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, seorang pemimpin itu tidak lebih penting daripada rakyatnya, tetapi yang penting itu adalah tindakannya. Lalu yang kedua, sebanyak apapun pujian dan pencapaian, pemimpin ini tetap manusia dan bukan dewa. Lalu berikan penghargaan yang tulus kepada anggota. Lalu yang selanjutnya itu saling ketergantungan antara kita dan anggota kita. Hormati setiap anggota tim. Lalu selanjutnya, seorang pemimpin adalah lebih besar daripada orang lain hanya sejauh ia melayani anggotanya. Nah, selanjutnya poin yang harus dimiliki oleh pemimpin itu komunikasi yang baik. Contoh komunikasi dalam Alkitab ini ada khotbah di bukit, protes para nabi terhadap penyembahan berhala dan korupsi pemerintahan, nasihat Musa kepada bangsa Israel, penyampaian 10 perintah Tuhan. Di sini ada tokoh Alkitab yang baik dalam komunikasi, yaitu Musa, Daud, dan tentunya Yesus. Pentingnya komunikasi, yaitu tanpa komunikasi kekristenan tidak ada hari ini. Para pemimpin dan nabi berusaha agar pemikiran mereka tersampaikan dengan baik dan tepat sehingga maknanya tidak berubah. Dan juga terdapat komunikasi individu dan kelompok. Komunikasi individu itu penting, seperti Musa secara berkala bertemu dengan ajudannya, kemudian Yesus yang berkomunikasi secara individu dengan murid-muridnya. Lalu untuk komunikasi kelompok, pemimpin yang baik memanfaatkan komunikasi individu dengan menambah kekuatan pada komunikasi kelompok. Dan selanjutnya penyampaian pesannya juga harus efektif, disampaikan dengan bahasa yang dimengerti dan informasi harus benar dan dipercaya agar dapat mencapai tujuan yang disampaikan. Yaitu lalu selanjutnya ada komunikasi terbuka. Contohnya Lukas yang mengawali kitab Lukas dengan pernyataan bahwa karena itu setelah aku menyelidiki, aku mengambil keputusan untuk membukukannya bagimu, supaya kamu dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Lalu komunikasi yang baik selanjutnya itu bisa dilakukan dengan pengulangan. Gagasan yang diulang dengan cara dan kata yang berbeda pada interval yang tepat merupakan suatu komunikasi yang efektif. Dan kemampuan mendengar adalah ciri pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik memiliki kecakapan karena pengalaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya materi yang saya sampaikan mencakup semua materi yang disampaikan oleh Pak Soka di dalam kelas Seminar Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.